Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Kehidupan keluarga Pak Bambang dan Bu Lastri tampak begitu mapan. Keduanya memiliki usaha yang sukses di bidang masing-masing. Pak Bambang berjualan di dekat pasar, sementara Bu Lastri mengandalkan sosial media sebagai alat bantu untuk memasarkan produknya. Berkat kerja keras dan keuletan mereka, keuntungan yang diperoleh setiap harinya terus meningkat, menjadikan kehidupan keluarga ini tampak harmonis dan penuh kebahagiaan. Suatu hari, orang tua Pak Bambang, yakni Pak Atmojo dan istrinya, Bu Sartika, datang berkunjung ke rumah mereka. Dengan wajah ramah, mereka membawa kabar yang akan mengubah hidup keluarga ini selamanya. Lastri menyambut mereka dengan penuh hormat, mempersilakan mereka masuk, dan segera menyuguhkan hidangan teh hangat untuk tamu terhormat tersebut. Setelah berbasa-basi, Bu Sartika menyampaikan bahwa ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Awalnya, percakapan berjalan santai, tetapi perlahan suasana menjadi tegang. Pak Atmojo dan Bu Sartika mengungkapkan bahwa keluarga mereka memiliki tradisi yang telah dijalankan secara turun-temurun, sebuah adat yang mengharuskan keturunan terah ke-10 menjalani tirakat khusus. Tirakat tersebut, menurut mereka, adalah bentuk pengabdian kepada leluhur yang dipercaya menjaga keberkahan keluarga. Namun, penjelasan itu tak berhenti sampai di situ. Dengan tenang, Pak Atmojo menyampaikan inti dari tradisi tersebut, anak pertama dari keturunan terah ke-10 harus dijadikan tumbal demi keselamatan anak-anak berikutnya. Pernyataan ini membuat suasana di ruang tamu berubah drastis. Lastri yang saat itu sedang mengandung anak pertama mereka, merasa seolah-olah dunia runtuh. Ia tak mampu memahami bagaimana adat istiadat seperti itu masih dipertahankan di era modern. Pak Bambang yang mendengar penuturan itu hanya terdiam. Sementara itu, Lastri merasa ada jurang besar yang mendadak terbuka di antara dirinya dan keluarga suaminya. Rasa sakit, bingung, dan marah bercampur menjadi satu. Lastri tak sanggup menerima kenyataan bahwa anak yang sedang dikandungnya harus menjadi korban atas kepercayaan yang ia anggap keliru. Pak Atmojo dan Bu Sartika berusaha menenangkan menantu mereka, menganggap bahwa tradisi ini adalah kewajiban yang tak dapat ditolak. Namun, ucapan mereka justru semakin memanaskan hati Lastri. Setelah menginap semalam, pasangan tua itu berpamitan untuk kembali ke rumah mereka di Jawa Timur, meninggalkan keluarga kecil itu dalam keheningan yang mencekam. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Hubungan Lastri dan Bambang mulai memburuk. Lastri berusaha keras menolak adat tersebut, sementara Bambang berada di persimpangan, merasa terikat oleh tanggung jawab sebagai keturunan terah ke-10. Bambang mencoba menjelaskan bahwa ia sendiri tidak menginginkan anak mereka menjadi tumbal, tetapi rasa takut akan murka leluhur membuatnya merasa tak berdaya. Lastri yang hancur hati terus-menerus memikirkan keselamatan anaknya. Ia berjuang menentang adat yang dianggapnya tidak manusiawi, bahkan mengancam akan melindungi anak itu dengan nyawanya sendiri. Rasa cinta seorang ibu kepada anak yang belum lahir itu begitu besar, sehingga ia bertekad melawan apapun yang mengancam hidup sang buah hati. Bambang pun tak kuasa membendung emosinya. Di satu sisi, ia mencintai anak dan istrinya, namun di sisi lain, ia merasa terjebak dalam pusaran tradisi yang diwariskan turun-temurun. Setiap argumen dengan Lastri hanya memperburuk situasi. Hati Bambang yang dipenuhi rasa bersalah akhirnya membuatnya menangis dalam diam, menyadari bahwa ia berada dalam dilema besar. Lastri, di tengah keputusasaan,nya terus mengelus perutnya sambil berbicara dengan bayi yang dikandungnya. Ia berjanji untuk melindunginya dari segala bahaya, termasuk dari adat istiadat yang menurutnya tidak masuk akal. "Nak, jangan takut. Bunda ada di sini, selalu ada di sisimu," bisiknya penuh kasih sayang. Pagi itu, Bambang pergi ke pasar untuk menjalankan rutinitasnya berjualan. Istrinya, Lastri, ditinggalkannya di rumah dalam keadaan syarat mengandung. Lapak milik Bambang berada di lokasi yang strategis, sehingga ia selalu mendapat keuntungan besar setiap harinya. Namun, meski usahanya berjalan lancar, raut wajah Bambang pagi itu terlihat lebih muram dari biasanya. Di tengah kesibukannya, Sukarno, pedagang yang berjualan di lapak sebelah, menyapa dengan ramah. Ia menanyakan kabar Bambang, terutama mengenai usia kandungan istrinya. Mendengar jawaban Bambang yang singkat, Sukarno mulai mengamati perubahan ekspresi di wajah rekannya itu. Ada sesuatu yang ganjil, pikirnya, tetapi ia tidak ingin mendesak lebih jauh. Percakapan pun beralih pada mitos yang pernah berkembang di masyarakat, cerita tentang keluarga yang melakukan pesugihan kepada Nyi Ratu Kidul. Dalam cerita tersebut, konon anak pertama harus dijadikan tumbal demi menjaga keselamatan anak-anak berikutnya serta kekayaan keluarga. Meski Sukarno menganggapnya hanya mitos belaka,
ceritanya mengalir dengan penuh keyakinan. Namun, Bambang hanya terdiam, menyembunyikan kegelisahan yang menghantui pikirannya. Saat Soekarno menceritakan lebih lanjut tentang keluarga itu, Bambang mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi hatinya bergejolak hebat. Setiap kata yang diucapkan Soekarno seakan menusuk dirinya, mengingatkannya pada kenyataan pahit yang tak bisa ia hindari. Di dalam hatinya, ia ingin menyangkal semua itu, tetapi ia tahu bahwa cerita itu bukanlah sekadar dongeng. Sementara itu, di tempat lain, Bu Sartika dan Pak Atmojo tengah berdiskusi mengenai rencana besar yang melibatkan keluarga mereka. Sebagai pewaris tradisi leluhur, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan ritus kuno itu tetap berjalan. Bu Sartika menjelaskan tanda-tanda alam yang biasa muncul sebelum ritual dilakukan, seperti bunga yang mulai berguguran dan aroma pasir pantai yang harum semerbak. Menurutnya, tanda-tanda tersebut adalah sinyal bahwa waktu pelaksanaan ritual sudah dekat. Pak Atmojo merasa ngeri mendengar penjelasan istrinya. Meskipun ia telah lama menjadi bagian dari tradisi itu, tetap saja ia tak pernah benar-benar memahami kedalaman maknanya. Ia merasa seperti terjebak dalam takdir yang tidak bisa ia ubah. Bu Sartika, di sisi lain, tampak lebih tegar dan yakin bahwa semuanya sudah menjadi kehendak yang tak terelakkan. Di pasar, hari mulai beranjak siang. Soekarno bersiap-siap menutup warungnya, tetapi tidak dengan Bambang. Ia masih sibuk menghitung penghasilannya hari itu, meskipun pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Soekarno, yang merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Bambang, mencoba untuk bertanya, tetapi Bambang hanya menjawab sekenanya. Akhirnya, Soekarno memutuskan untuk pulang lebih dulu. Di rumah Soekarno, suasana hangat terasa menyelimuti keluarga kecil itu. Istrinya, Yeni, yang juga sedang hamil, menyambut suaminya dengan senyum lembut. Soekarno terlihat sangat mencintai Yeni, dan ia selalu menanti kelahiran anak mereka dengan penuh harap. Dalam perbincangan santai di ruang makan, ia mengungkapkan impiannya untuk anak mereka tanpa memaksakan apapun, hanya berharap sang anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan menghormati orang tua. Yeni yang mendengarnya merasa terharu. Ia menyuapi Soekarno dengan penuh cinta, mengingatkan mereka pada masa-masa pacaran yang penuh kenangan indah. Keduanya menikmati momen itu dengan tawa kecil, menunjukkan betapa bahagianya mereka meskipun kehidupan sederhana yang mereka jalani. Sementara itu, di rumah Lastri, suasana terasa hening hingga suara pintu depan yang dibiarkan terbuka menyadarkan Bambang saat ia baru tiba dari pasar. Ia merasa gera melihat pintu yang terbuka lebar tanpa pengawasan. Dalam benaknya, bayangan tentang kemungkinan buruk, seperti maling yang masuk, memenuhi pikirannya. Dengan cepat, ia mengedarkan pandangan ke dalam rumah dan memanggil istrinya. Lastri, yang sedang berada di kamar dengan mukena masih melekat di tubuhnya, keluar perlahan sambil memegangi perut besarnya yang sudah mendekati waktu melahirkan. Ia menutup pintu depan dengan gerakan malas, lalu kembali ke kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Bambang merasa darahnya mendidih, dan dengan amarah yang tak tertahan, ia mengetuk pintu kamar istrinya dengan keras. Ketika pintu kamar terbuka, Lastri menatap Bambang dengan wajah yang datar, seolah tak peduli dengan kedatangan suaminya. Bambang merasa tidak dihargai. Ia mengungkapkan kekesalannya, menyindir bagaimana Lastri lebih memilih beribadah dan membiarkan rumah dalam keadaan terbuka, tanpa memperhatikan suaminya yang baru pulang. Tetapi Lastri, yang sudah lelah dengan semua tuntutan suaminya, hanya menjawab seadanya, membuat suasana semakin tegang. Bambang kemudian duduk di ruang tamu, berusaha meredakan emosinya. Namun pikirannya tidak tenang. Perkataan orang tuanya beberapa hari lalu terus menghantui benaknya. Ia memikirkan tentang anak yang akan segera lahir, tentang adat keluarganya yang mengikatnya dalam pilihan yang mustahil. Lastri, yang kemudian datang membawa secangkir kopi, menaruhnya di meja tanpa banyak bicara. Bambang mencoba memulai percakapan, mengungkapkan kegelisahannya tentang nasib anak mereka. Ia merasa terbagi antara tanggung jawab sebagai suami dan ayah, serta loyalitasnya terhadap adat dan orang tuanya. Lastri mendengarkan dengan penuh ketegangan, tetapi tidak memberikan tanggapan. Namun, ketika Bambang mulai menyentuh pergelangan tangannya, Lastri dengan tegas menarik diri. Dalam hening itu, Lastri menatap Bambang dan mengajukan pertanyaan yang memukul perasaan suaminya. Ia berbicara tentang arti cinta yang sejati, tentang kebahagiaan sederhana yang seharusnya mereka syukuri, tetapi dirusak oleh tuntutan adat yang tidak manusiawi. Kata-kata itu membuat Bambang terdiam, tetapi ia tetap berdalih bahwa ia tidak punya pilihan karena dirinya adalah keturunan ke-10 yang terikat oleh pantangan keluarga. Lastri, dengan suara gemetar, menyatakan bahwa jika adat itu lebih penting, ia rela diceraikan demi menyelamatkan anaknya. Tetapi Bambang, dengan keras kepala, mengatakan bahwa anak mereka adalah tujuan utama dari semua ini. Mendengar itu,
Lastri pergi meninggalkannya, membawa luka yang mendalam di hatinya. Bambang kemudian merenung sendirian. Ia teringat kata-kata ibunya, Sartika, yang pernah berkata bahwa wanita yang bodoh akan lebih mudah mencintai suaminya, dan itu adalah kunci dari kelangsungan tradisi keluarga mereka. Ia baru menyadari bahwa Lastri, yang awalnya ia anggap sebagai alat untuk melanjutkan garis keturunannya, kini menjadi beban yang menghantui hidupnya. Waktu berlalu, hingga hari kelahiran tiba. Ibu Sartika dan Pak Atmojo datang ke rumah Lastri, membawa rencana yang telah mereka susun dengan matang. Mereka memutuskan bahwa persalinan Lastri harus dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan rumah sakit, agar ritual mereka dapat berlangsung tanpa hambatan. Mereka menyewa seorang dukun beranak, yang sebenarnya adalah penyamaran Ibu Sartika sendiri. Lastri, yang kesakitan karena kontraksi, merasa ada yang janggal. Ia memohon untuk dibawa ke rumah sakit, tetapi permintaannya diabaikan. Ketika proses persalinan dimulai, tubuh Lastri lemah, tetapi ia berhasil melahirkan seorang bayi yang sehat. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi kengerian ketika bayi itu langsung dibawa pergi oleh dukun beranak tanpa diperlihatkan kepadanya. Lastri, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, memaksa dirinya untuk berbicara meski tubuhnya lemah. Ia bertanya kemana bayi itu dibawa, tetapi dukun itu tidak menjawab. Ketika dukun tersebut membuka penutup wajahnya, Lastri terkejut melihat wajah Ibu Sartika. Dengan senyuman dingin, Sartika mengungkapkan bahwa bayi itu akan menjadi tumbal untuk keluarga mereka. Lastri berteriak putus asa, mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Dalam tangisannya, ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan bayinya, tetapi juga kepercayaannya terhadap keluarga yang selama ini ia anggap sebagai tempat berlindung. Sartika, dengan tenang, membawa bayi itu keluar kamar, meninggalkan Lastri dalam kesakitan. Lastri menjerit histeris, meminta suaminya, Bambang, untuk segera mengambil kembali bayi mereka yang telah direnggut. Bambang, seolah kehilangan kendali atas dirinya, hanya terdiam sambil bersandar pada tembok dengan keningnya menempel di dinding dingin itu. Di tengah keheningan yang mencekam, Pak Atmojo mendekatinya dengan sorot mata dingin, berbisik bahwa ini adalah takdir mereka. Ia mengatakan kepada Bambang untuk bersabar, karena ia tidak sendirian dalam menghadapi ini. Nasib serupa, katanya, juga akan menimpa mereka yang memiliki keterkaitan dengan Bambang. Mendengar ucapan itu, Bambang tersentak. Ia bertanya dengan suara gemetar, apa maksud dari semua ini? Pak Atmojo menjelaskan tanpa sedikit pun rasa bersalah bahwa setiap orang yang berhubungan dengan mereka akan menjadi korban dari tumbal ini. Bambang teringat Soekarno, temannya yang istrinya, Yeni, juga tengah melahirkan. Ia terguncang, mencoba membantah takdir keji itu, tetapi Pak Atmojo menegaskan bahwa semuanya sudah menjadi bagian dari kesepakatan leluhur. Semua yang berada di lingkaran mereka tidak akan lepas dari bayangan kematian yang dituntut sebagai persembahan. Tanpa pikir panjang, Bambang meninggalkan ayahnya dan masuk ke kamar, hanya untuk menemukan Lastri yang lemah tak berdaya di atas ranjang. Dalam keadaan panik, ia membawa Lastri ke rumah sakit dengan bantuan warga sekitar. Sementara itu, Pak Atmojo dan Bu Sartika membawa bayi mereka ke sebuah tempat yang telah ditentukan, meninggalkan bercak darah di lantai rumah. Di rumah sakit, suasana penuh kesedihan memenuhi kamar Yeni. Bayi yang baru saja lahir dinyatakan meninggal dunia. Isak tangis Yeni memecah kesunyian, menggema di setiap sudut ruangan. Soekarno tidak mampu menerima kenyataan pahit ini. Ia bertanya kepada dokter dengan nada penuh keputusasaan, mengapa bayi yang sebelumnya sehat tiba-tiba tidak selamat. Dokter hanya bisa menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu di luar perkiraan mereka. Bayi itu lahir dengan tangisan normal, tetapi detak jantungnya mendadak berhenti ketika sedang dibersihkan. Penjelasan itu semakin membuat Soekarno tidak percaya. Ia bertanya lagi, berharap ada jawaban lain yang lebih masuk akal. Namun, dokter hanya mengatakan bahwa kejadian seperti ini seringkali terkait dengan hal-hal yang tak kasat mata, mungkin sebuah ikatan yang membawa malapetaka. Mendengar kata, ikatan, Soekarno teringat perbincangannya dengan Bambang beberapa waktu lalu, tentang mitos tumbal pesugihan yang melibatkan anak pertama. Kecurigaannya memuncak. Soekarno bergegas keluar dari ruangan Yeni, pikirannya dipenuhi oleh bayangan gelap. Di luar, di sebuah warung kecil dekat rumah sakit, ia melihat Bambang yang tampak lesu, seolah memikul beban dunia. Soekarno mendekatinya dengan langkah cepat, amarah yang telah lama dipendam kini memuncak. Tanpa menunggu penjelasan, Soekarno menuduh Bambang sebagai penyebab kematian anaknya. Ia menuntut penjelasan, mengapa ini terjadi, mengapa keluarganya harus menjadi korban. Bambang, dengan wajah penuh rasa bersalah, hanya mampu meminta maaf. Namun,
permintaan maaf itu justru membakar amarah Soekarno lebih dalam. Soekarno menumpahkan kemarahannya, meneriakkan tuduhan bahwa keluarga Bambang adalah pelaku pesugihan yang telah menumbalkan banyak nyawa. Bambang mencoba menjelaskan bahwa ini bukanlah keinginannya, tetapi takdir yang diwariskan oleh leluhur. Ia mengungkapkan bahwa tidak hanya anak Soekarno, tetapi anaknya sendiri juga telah menjadi korban. Pernyataan itu membuat Soekarno semakin marah. Ia merasa dikhianati oleh seorang yang dianggapnya teman. Amarahnya meledak, dan ia melayangkan pukulan serta tendangan kepada Bambang yang tidak membalas sama sekali. Bambang hanya diam, menerima semua itu sebagai hukuman atas dosa yang diwariskan kepadanya. Sementara itu, di tempat lain, Bu Sartika dan Pak Atmojo tengah mempersiapkan ritual untuk menyerahkan bayi tersebut kepada Nyi Ratu Kidul. Malam itu, mereka berdiri di depan altar sederhana, memanjatkan doa-doa penuh keserakahan. Harta berlimpah telah menanti mereka, dan mereka yakin bahwa pengorbanan ini akan membawa kemakmuran abadi bagi keturunan mereka. Di kediaman Bambang, suasana duka menyelimuti rumah yang sebelumnya menjadi saksi kebahagiaan keluarga kecil itu. Para warga berbondong-bondong mendatangi rumah Lastri untuk menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya anak pertama mereka. Mereka mendoakan agar anak tersebut kelak menjadi penolong bagi kedua orang tuanya di kehidupan selanjutnya. Bambang menerima ucapan-ucapan itu dengan anggukan pelan, sementara Lastri tampak terdiam dengan tatapan kosong, seakan tak ingin menerima kenyataan yang memilukan ini. Di lantai rumah itu, tangan Lastri bergerak meraba-raba, seolah sedang mencari sesuatu. Dalam benaknya, ia merasa bayi mereka masih ada di dekatnya. Bambang berusaha menenangkan istrinya yang terlihat linglung. Namun, Lastri terus berbicara tentang suara tangisan bayi yang masih terngiang di telinganya. Ia meyakini bahwa anak mereka masih hidup. Para warga yang menyaksikan perilaku Lastri mulai merasa iba bercampur bingung. Bambang memutuskan untuk membawa istrinya masuk ke dalam kamar, meskipun Lastri terus berontak dan menolak. Di dalam kamar, suasana menjadi semakin tegang. Lastri meluapkan emosinya, mengutuk kedua orang tua Bambang yang ia yakini telah menjadi penyebab kematian bayinya. Bambang berusaha menenangkan istrinya, meski hatinya sendiri dilanda kepedihan yang tak terkatakan. Di luar kamar, para warga yang hadir hanya bisa memandang rumah itu dengan keprihatinan mendalam, menyaksikan betapa rapuhnya jiwa Lastri setelah kehilangan anaknya. Kedatangan Pak Atmojo dan Bu Sartika, kedua orang tua Bambang, memperburuk situasi. Mereka membawa aura yang tidak nyaman, bahkan disertai bau busuk yang sulit dijelaskan. Konon, bau itu kerap menyertai para pelaku ritual pesugihan, terutama jika ritual yang mereka lakukan melibatkan pengorbanan darah. Kunjungan mereka bukan untuk berbagi duka, melainkan untuk membahas ritual berikutnya yang harus dijalankan Bambang. Dalam pertemuan itu, Pak Atmojo menjelaskan bahwa ritual yang telah mereka mulai belum selesai. Mereka menekankan kepada Bambang bahwa ritual terakhir ini harus dilakukan demi menjaga keberlangsungan kekayaan keluarga. Namun, ritual itu bukanlah hal yang mudah. Kali ini, Bambang harus menyerahkan dirinya dalam persetubuhan dengan sosok gaib, Nyi Ratu, yang akan berlangsung di malam Jumat Kliwon. Mendengar penjelasan tersebut, Bambang merasa muak dan terkejut. Namun, Pak Atmojo dan Bu Sartika bersikeras bahwa ini adalah puncak dari semua ritual. Mereka memaksanya untuk memilih, melanjutkan ritual atau menerima konsekuensi berupa kehancuran keluarga mereka. Bambang, yang dilanda ketakutan dan rasa bersalah, tetap menolak. Ia merasa tidak sanggup menjalani ritual tersebut, terlebih melihat kondisi Lastri yang sudah sangat rapuh. Malam itu, Lastri yang terkunci di dalam kamar mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ketukan di pintu terdengar nyaring dan berulang kali memecah keheningan malam. Ketukan itu membuat Lastri terbangun. Kamar yang pengap dan suram menambah perasaan tidak nyaman dalam dirinya. Perlahan, ia mendekati pintu dan mendengar percakapan lirih dari luar. Meski suaranya pelan, Lastri mengenali suara itu sebagai suara Bambang. Percakapan tersebut terdengar aneh, membahas tentang ritual akhir dan perjanjian yang harus dipenuhi. Lastri terdiam mendengar isi percakapan itu. Sosok wanita misterius dalam pembicaraan tersebut menyebutkan bahwa tubuh Bambang akan menjadi tebusan demi menjaga keberlangsungan kekayaan keluarga. Lastri merasa tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Ketika Bambang membuka pintu dan masuk ke kamar, Lastri dengan cepat kembali ke tempat tidur, berpura-pura tertidur. Bambang mendekati Lastri dengan langkah hati-hati. Ia memandangi wajah istrinya yang tampak kelelahan dan berbisik lembut. Belayan di rambut Lastri membuatnya merasa jijik, tetapi ia tetap berpura-pura tak menyadari apa yang sedang terjadi. Bambang berusaha menenangkan istrinya dengan ucapan bahwa semuanya akan segera selesai. Namun, di balik sikap lembutnya, tersimpan rencana yang penuh kebusukan.
Dalam hati, Lastri terus berdoa, memohon agar ia dan keluarganya dijauhkan dari segala mara bahaya. Namun, ia juga tahu bahwa kebohongan besar sedang menghantui keluarganya. Ketika Bambang meninggalkan kamar, Lastri hanya bisa menahan air matanya, merenungi nasibnya yang seolah menjadi korban dari ambisi buta kedua mertuanya. Lastri merasa hatinya benar-benar hancur saat menyadari karakter asli dari Bambang. Air mata mulai menetes di pipinya, menandakan betapa dalam luka yang ia rasakan. Ia merasa seakan perjalanan hidupnya telah mencapai titik akhir, terutama setelah kehilangan anak pertamanya. Kini, Lastri mulai merelakan suaminya, meskipun mengetahui bahwa Bambang telah berada dalam pelukan seorang wanita lain, sosok yang hingga saat ini belum ia ketahui dengan pasti siapa. Keesokan harinya, Lastri menyadari bahwa Bambang sengaja tidak mengunci kamar. Bambang seakan memberikan kebebasan bagi Lastri untuk mengekspresikan kekalutannya selama ini. Ketika pagi itu tiba, Lastri terbangun, namun bukan karena ulah Bambang. Ia justru terbangun karena mencium bau busuk yang berasal dari arah suaminya. Lastri merasa kebingungan dan mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Bambang. Di benaknya, ia mulai memikirkan apakah Bambang telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Pikiran buruk tentang Bambang perlahan memenuhi pikirannya, terutama ketika Lastri merasa bahwa bau busuk itu tidak wajar. Lastri mulai menyusun rencana untuk mengetahui lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi semalam. Pikirannya mulai mengarah pada kemungkinan bahwa Bambang telah terlibat dalam sesuatu yang kelam. Lastri pun teringat akan sarung yang mungkin digunakan oleh Bambang, atau bahkan baju dan celana yang mungkin menyimpan jejak tindakan Bambang malam itu. Namun, Lastri tidak langsung bertindak. Ia menunggu momen yang tepat untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Setelah mandi, Lastri mencoba kembali ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Namun aroma busuk itu masih menyelimuti. Ia semakin yakin bahwa sesuatu yang janggal telah terjadi. Setelah berganti pakaian, ia menemui Bambang yang tengah duduk di depan rumah, memperhatikan warga sekitar. Tanpa banyak berpikir, Bambang mengajak Lastri untuk mengunjungi rumah orang tua mereka. Lastri merasa ajakan tersebut sebagai upaya Bambang untuk mengalihkan perhatian dari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Lastri akhirnya setuju, meski hatinya penuh kecurigaan. Sesampainya di rumah orang tuanya, Lastri disambut dengan senyum sumringah dari Bu Sartika dan Pak Atmojo. Sambutan yang terasa aneh baginya, karena biasanya mereka tidak menunjukkan antusiasme sebesar itu. Meskipun demikian, Lastri tidak memperdulikan perubahan sikap mereka. Di dalam hatinya, ia masih memikirkan tentang bayinya yang telah diambil oleh wanita misterius tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, perasaan Lastri berubah drastis. Ia merasakan tatapan-tatapan tajam yang seolah-olah menyorot dirinya dari segala penjuru ruangan. Perasaan itu semakin menguat dan membuatnya merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang mengancam. Namun, Lastri berusaha mengabaikannya dan melanjutkan langkah menuju meja makan yang telah disiapkan dengan rapi. Bu Sartika dengan hangat menyajikan hidangan kepada Lastri. Semua tersusun lengkap dengan lauk pauk yang menggugah selera, namun hati Lastri terusik ketika Bu Sartika tiba-tiba menyinggung soal kehamilan. Lastri terkejut. Bagaimana bisa Bu Sartika tahu atau memprediksi sesuatu yang belum terjadi? Kebingungannya semakin dalam ketika kedua orang tua Bambang tersenyum dan saling bertukar pandang, seolah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Meskipun penuh dengan rasa curiga, Lastri berusaha tetap tenang. Ia mencoba menyelesaikan makanannya sambil terus merenung. Dalam hatinya, ia merasa harus lebih bersabar dan menghadapi semua ini dengan penuh ketenangan. Meski perasaan kacau terus menghantuinya, Lastri tahu bahwa ia harus kuat menghadapi cobaan yang datang bertubi-tubi. Lastri mengikuti langkah Bu Sartika dan Bambang dengan hati-hati. Ia penasaran dengan apa yang ingin dibicarakan oleh keduanya di dalam kamar. Diam-diam, Lastri berusaha mendengar pembicaraan mereka dari balik pintu. Bu Sartika menanyakan kepada Bambang tentang bagaimana proses penyembuhan itu dilakukan. Bambang menjawab bahwa semuanya sudah selesai, dan mengingatkan bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir. Bu Sartika memperingatkan Bambang agar tidak memberitahu Lastri, terutama jika anak kedua mereka lahir, anak itu akan selamat. Lastri terkejut mendengar percakapan tersebut. Ia merasa seolah menemukan sesuatu yang berada di luar batas-batas kemanusiaan. Bergegas, Lastri kembali ke tempatnya semula sebelum keduanya keluar dari kamar. Ketika Bambang dan Bu Sartika keluar bersamaan, Lastri mencoba menenangkan hatinya yang semakin dipenuhi kekhawatiran. Di saat yang sama, Pak Atmojo, yang biasanya ada di sekitar, kini menghilang entah kemana sejak Lastri memakan hidangan dari Bu Sartika. Bambang mengajak Lastri pulang. Tanpa berkata banyak, Lastri mengiyakan, meskipun perasaan tak nyaman menghantui dirinya.
Ada firasat buruk yang menyelimuti pikirannya, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada suaminya atau bahkan mertuanya. Sesampainya di rumah, Bambang tidur bersama Lastri. Hal ini menimbulkan rasa penasaran di hati Lastri. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal agar bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di malam hari. Ketika pagi tiba, Lastri mendapati hal yang mengejutkan. Ia terbangun oleh gerakan tubuh Bambang yang terlihat seperti sedang melakukan persetubuhan. Namun, tidak ada seorang wanita pun di sana. Lastri mendengar suara desahan yang keluar dari mulut suaminya, begitu jelas di telinganya. Lastri hanya bisa menahan tangis dalam diam, menyadari bahwa suaminya sedang melakukan hubungan dengan sosok tak terlihat yang mungkin merupakan bagian dari perjanjian terakhir keluarganya. Setelah selesai, Bambang bangkit dari tempat tidur, memastikan bahwa Lastri masih tertidur. Lastri memejamkan mata dengan erat, mencoba menyembunyikan perasaannya. Bambang kemudian meminta maaf dalam hati dan menyebut bahwa semua ini dilakukan demi keluarga mereka. Ia mengecup kening Lastri sebelum menuju kamar mandi. Setelah Bambang pergi, Lastri membuka matanya yang penuh air mata, hatinya hancur mengetahui kenyataan ini. Bau aneh tercium di kasur, dan benar saja, ada bekas cairan yang tercecer di tempat tidur mereka. Lastri merasakan kepedihan yang dalam, seolah sedang menjalani neraka dunia. Ia hanya bisa berharap agar suaminya kembali ke jalan yang benar. Namun, belum lama Lastri berusaha menenangkan dirinya, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah kamar mandi. Lastri dengan cepat berlari ke sana, dan pemandangan mengerikan menyambutnya. Suaminya, Bambang, telah tewas dengan wajah membiru. Lastri tak kuasa menahan tangis, memanggil-manggil nama suaminya, tapi tak ada jawaban. Suasana berubah mencekam, seakan-akan denting kematian menggema di seluruh rumah. Kematian Bambang menjadi teka-teki besar bagi warga sekitar. Banyak orang datang ke rumah Lastri untuk mencari tahu tentang kematian misterius tersebut. Aneh, tak ada satupun dari kedua orang tua Bambang, Pak Atmojo dan Bu Sartika, yang datang. Keduanya seolah lenyap tanpa jejak, menghilang entah kemana sejak malam itu. Seorang paranormal bernama Pak Mamat datang bersama Soekarno dan istrinya. Mereka mengungkapkan rahasia besar di balik kematian Bambang. Menurut Pak Mamat, suami Lastri telah terjebak dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua orang tuanya. Persetubuhan yang dilakukan Bambang bukanlah atas kehendak hatinya sendiri, melainkan bagian dari perjanjian kelam untuk menyelamatkan keluarga mereka. Lastri mendengarkan penjelasan itu dengan hati yang hancur. Pak Mamat menjelaskan bahwa meskipun Bambang menyayanginya, ia terpaksa menjalani semua itu agar Lastri dan anak mereka selamat. Kedua orang tua Bambang kini telah dibawa ke alam lain karena melanggar perjanjian yang telah dibuat. Air mata Lastri tak terbendung lagi. Ia merasa gagal menjaga suaminya dan merasakan penyesalan yang mendalam. Pak Mamat juga mengingatkan bahwa kedua bayi yang dikorbankan adalah bagian dari syarat awal perjanjian itu. Lastri diminta berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam kesepakatan serupa. Akhirnya, Lastri memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan kembali ke rumah orang tuanya. Bau busuk yang memenuhi rumah itu seolah menjadi tanda bahwa tempat tersebut telah tercemar oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Meski berat, Lastri menutup lembaran masa lalunya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat untuk menghadapi masa depannya.